Buset, Hanya dengan 30,33 menyenggol triliun. Pak Hutang Jokowi, Yusuf Kala akhir Group ke bank NJK pemerintah. dikuliti. Gila, angka segini netizen bikin rakyat merinding. sampai ke hutang-hutangnya. Begitulah kesaktian seorang Jokowi. Wow, jadi benarkah bro berita ini bro? Kalau berita ini benar bro, berarti jawaban dari pertanyaan Sujiwo Tejo, kenapa presiden-presiden itu kapok punya wakil JK, ini udah terjawab bro. Selama ini ternyata kita ini sedang diadu domba. Siapa biang keroknya? Ini manusia satu ini. Ternyata hutang dia itu sangat fantastis jumlahnya. Pantas saja kemarin dia itu begitu ngotot menekan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Katanya orang tua ini sekarang lagi terlilit utang guys, lagi ditagih-tagih sama negara. Dan jumlahnya sih lumayan gede, 30 triliun lebih. Gila ya, pantesan ngotot pengen naik BBM. Pantesan ngamuk-ngamuk, sekarang banyak ngoceh ya. Ternyata karena impor LPG-nya sudah terancam. Udah ketahuan sekarang ya. Caplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman ya, kali ini ada video yang menurut saya cukup menarik ini. Apa bang? Tentang apa? Tentang si Caplin. Caplin ya, yang akhir-akhir ini memang sangat viral sekali ya, banyak dibahas oleh netizen karena ya nggak tahu juga gitu ya, kenapa kok akhir-akhir ini orang tiba-tiba banyak bacot gitu. Dan celakanya bacotannya itu di luar Nurul semuanya ya, dan yang paling jauh dari Nurul adalah ketika yang bersangkutan ini memberikan saran kepada pemerintah agar menaikkan BBM. Usut punya usut, ya dah, si Caplin ini perusahaannya saat ini punya utang ke negara senilai 33 triliun lebih. Astagfirullahaladzim, bujur busrak. Banyak kali Blin. Wah, 33 triliun. Kalau 33 miliar 300 miliar, ini 33 triliun. Waduh. Dan konon utang sejumlah itu sudah waktunya dibayar gitu ya, alias sudah ditagih oleh pemerintah. Jadinya ya dia ngamuk ya kan, dan bacot sana sini, termasuk usul menaikkan harga BBM. Selain itu, konon si Caplin ini saat ini juga sudah mulai terdesak teman-teman ya, karena konon izin impor LPG yang selama ini dia pegang gitu ya untuk mengimpor LPG dari luar negeri itu katanya akan dihentikan oleh pemerintah karena Indonesia ingin membuat LPG sendiri ya di dalam negeri dengan bahan baku batu bara. Emang sengkuni beneran kau ini, Plin. Makanya kaya kali kau. Ternyata utang kau kepada negara 33 triliun. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa JK akhir-akhir ini tuh menonjol banget ya, mulai dari minta pemerintah naikin harga BBM, kemudian Juli sampai Agustus katanya chaos, kemarin minta ijazah Jokowi yang asli ditunjukkan. Apa urusannya sih Pak? Jangan-jangan bener nih kata berita, ada kepentingan yang terganggu nih Bapak. Waduh, gimana menurut kalian? Nah, iya bisa jadi ya, karena memang santer beredar bahwa usaha-usahanya si Caplin ini sudah mulai diberangus lah, mulai dibatasi gitu kan. Karena memang ya kalau menurut saya, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu benar ya,
usahanya si Chaplin ini merugikan negara gitu loh, merugikan rakyat Indonesia. LPG aja harus impor dari luar negeri, iya toh? Dan katanya itu saat ini sudah mau ditutup, katanya begitu ya. Coba kita tengok aja nanti bagaimana video-video selanjutnya. Ini dia. Buset, hanya dengan 30,33 menyenggol triliun. Pak Hutang Jokowi, Yusuf Kala Group akhirnya ke Bank JK Pemerintah. dikuliti, Gila, angka segini netizen, bikin rakyat merinding. sampai ke hutang-hutangnya. Begitulah kesaktian seorang Jokowi. Wow. Jadi benarkah bro berita ini bro? Kalau berita ini benar bro, berarti jawaban dari pertanyaan Sujiwo Tejo kenapa presiden-presiden itu kapok punya wakil JK ini udah terjawab bro. Jadi gerombolan sakit hati pada kesini-sini nih ngumpul, kita bahas bareng-bareng masalah ini bro. Mana yang bilang katanya Pak Jokowi utangnya banyak di mana-mana, utangnya negara, utangnya banyak kemana-mana. Coba ngumpul ke sini coba. Pak Jokowi ngutang kemana-mana untuk infrastruktur, untuk membangun negara ini, untuk bangun tol, bangun jembatan, bangun bendungan, untuk membangun bangsa ini bro. Tapi kalau yang ini, kalau ini benar, utang segitu banyak untuk kepentingan perusahaannya bro. Coba bayangkan bro. Jadi kalau dia itu lagi menjabat, apakah dia itu cuma nyariin tender, nyariin proyek-proyek buat perusahaan-perusahaannya bro? Apakah dia itu kalau lagi menjabat itu cuman mempermudah nyari utangan-utangan untuk perusahaan-perusahaan pribadinya bro? Itu yang jadi pertanyaan. Coba yang punya pendapat coba tolong ditulis di kolom komentar. Tapi ini semua terjadi bro karena apa? Karena JK coba-coba menyenggol Pak Jokowi. Akhirnya semuanya dikulitin oleh netizen sampai keterlibatannya dalam pembakaran gereja, sampai utang-utangnya kayak gini dibongkar kayak gini bro. Ini benar kata Bambang Pacul tuh, jangan lawan orang baik. Kenapa? Karena ketika orang baik itu dicari-cari kesalahannya, yang ketemu adalah hebatannya. Beda sama orang yang gak baik. Kalau orang gak baik, begitu dicari-cari kebaikannya, yang muncul adalah keburukan-keburukannya, akan terbongkar semuanya. Tapi ketika orang baik itu dicari-cari kesalahannya, yang muncul adalah kebaikan-kebaikannya bro. Yang ketemu adalah kebaikan-kebaikannya. Itulah yang benaran yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu bro. Tampaknya sekarang terjadi bro. Ketika penyerang-penyerang orang yang menyerang Pak Jokowi itu gerombolan-gerombolan itu kocar kacir semuanya, porak-porak poranda. Sekarang kebalikannya, penyerang-penyerangnya itu yang terbongkar adalah aibnya bro. Jadi begitulah kira-kira. Alhamdulillah omong dhewe karo katomu saja dicari ceramah. Waduh. Oh iya, betul ya. Jadi para pembenci Pak Jokowi itu ya, itu justru akan terbongkar aibnya sendiri ya. Tujuannya membongkar aibnya Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi ini ya tahu sendirilah orangnya sangat sabar gitu kan, tidak pernah membalas. Tapi ya permainan caturnya sangat luar biasa sekali. Justru para penyerangnya lah, pembencinya lah yang ujung-ujungnya itu aibnya terbongkar gitu loh. Hanya dengan menyenggol Pak Jokowi saja ya. Utang si Chaplin yang udah mungkin jatuh tempo ke negara senilai 33 triliun itu langsung terungkap ke permukaan. Sehingga ya semakin jelas ya kenapa si Chaplin ini akhir-akhir ini banyak bacot gitu loh, ya kan? Iya, itu bagian dari ya daya tawar lah gitu ya. Aduh, ya lanjut. Hai anak-anak Abah, kenapa tidak satupun dari kalian yang mau membahas utang JK? Selama ini ternyata kita ini sedang diadu domba. Siapa biang keroknya? Ini manusia satu ini. Ternyata hutang dia itu sangat fantastis jumlahnya. Pantas saja kemarin dia itu begitu ngotot menekan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Ya. Dan tiba-tiba dia ini nongol ya, ikut nimbrung masalah ijazah Pak Jokowi. Ya, dia sampai mengatakan kalau dia sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk masalah ijazah Pak Jokowi. Ya,
Dia tidak sadar ngomong seperti itu, berarti dia adalah bohir dari pasukan si Panci agar memperkeruh ya suasana atau situasi di Indonesia ini. Bahkan manusia satu ini, kata dia, ini bisa memprediksi Juli Agustus bakal Indonesia ini bakal chaos. Ini adalah skenario dia untuk pengalian isu tentang hutang dia agar tidak sampai tersentuh hukum. Pemerintah saat ini sedang mati-matian menyelamatkan uang rakyat. Tapi dia ya, ini sama saja uang rakyat. Dia ingin menilap uang rakyat. Kan bangsat. Mana ini anak-anak Abah? Kok kalian tidak ada yang mau membahas hutang JK? Jangan bilang ini adalah hoax, ya. Ini fakta. Pantas saja dia ikut nimbrung ke sana kemari. Ternyata dia ini sedang ketakutan. Hutang dia jumlahnya cukup fantastis dan takut tersentuh oleh hukum. Ingat ya, kita jangan sampai terprovokasi oleh ocehan manusia satu ini nih. Ya, dia bukan memikirkan rakyat, dia hanya memikirkan bisnis pribadinya, ya, kantong pribadinya. Uang rakyat jumlahnya, ya, yang diutang oleh dia ini cukup besar dan sangat fantastis sekali. Ya, buat kawan-kawan, ya apalagi terutama pendukung Pak Jokowi dan pendukung pemerintah, kita jangan sampai terprovokasi oleh ocehan atau bacotan manusia satu ini. Hati-hati, ya. Dia ingin sekali adanya perpecahan di Indonesia. Lah ya itu, sementara rakyat kecil ya kan, itu mau utang aja itu kan, mau utang ke bank itu ribet kali gitu. Ya, KUR misalnya, kredit usaha rakyat, banyak kali syaratnya. Padahal katanya pemerintah itu ya tidak memberikan syarat apapun, gak perlu ada agunan dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan gak seperti itu bro. Nah ini ada si Chaplin ya, yang meminjam uang rakyat kan seperti itu. Kan kalau uang negara itu kan berarti milik rakyat. Senilai ternyata bukan 33 triliun teman-teman ya, 30 triliun ya, 30,33 triliun ya kan, ke bank milik pemerintah. Nah, ini nggak sedikit loh. Ini triliun, bukan miliar, ini triliun bro, triliun. Dan pantas saja ya, dengan utang segitu banyak, mungkin dia mikir juga ini kalau pemerintahan ini terus-terusan dipegang oleh Prabowo, sementara Prabowo manut dengan Jokowi, usaha saya bisa kacau ini, nggak bisa bayar utang ini dan lain sebagainya. Bikinlah ya kan narasi-narasi gaduh. Oh iya anak Abah, ayo bahas nih si Chaplin nih yang utangnya segitu. Pesan saya sama Abah ya, suruh bayar dulu utangnya 50 miliar itu ke Chaplin. Chaplin itu utangnya banyak juga ke negara ya. Lanjut. Ternyata teman-teman ingat kan beberapa hari lalu orang tua yang ngotot minta BBM dinaikin, orang tua yang ngotot minta Pak Jokowi nunjukin ijazah asli. Nah, teman-teman, udah denger gosip terbaru belum nih? Katanya nih, gua bisikin nih yang gua baca di berita-berita, yang gua denger juga di sosmed. Katanya orang tua ini sekarang lagi terlilit utang guys, lagi ditagih-tagih sama negara. Dan jumlahnya sih lumayan gede, 30 triliun lebih. Gila ya, pantesan ngotot pengen naik BBM, kan dia pengusaha gas ya kalau nggak salah ya, pantesan begitu. Terus dia dan gerombolannya juga katanya nih, dia kan beberapa waktu lalu memprediksi bulan 7, bulan 8 ya, Juli Agustus Indonesia akan chaos. Wow, ngeri. Kok dia prediksi? Kok bisa prediksi padahal dia kan bukan peramal ya? Kan dia pebisnis, kok bisa memprediksi? Atau jangan-jangan dia merencanakan? Bahaya dong, bahaya, jangan didiamin ya.
Nah, nih gua tanya nih temen-temen, tahu nggak orangnya siapa? Coba komen-komennya ya. Yang belum follow dong ya, biar kita semakin seru, semakin banyak teman. Oke guys. Oh, jangan-jangan dia merencanakan. Ah, bahaya dong. Aduh, jangan-jangan dia merencanakan. Ini lama-lama saya teringat gitu ya dengan konten-konten di televisi ya, acara-acara di televisi yang mengungkap kejahatan-kejahatan, walaupun kejahatan kelas coro begitulah, punya utang, ketika ditagih, kemudian dia merencanakan gimana caranya dia menghilangkan nyawa orang yang memberinya utang, kan seperti itu. Ini kok menurut saya rada-rada agak ada kemiripan gitu loh. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ditagih negara, utangnya baru kelimpungan, marah sana marah sini, bacot sana bacot sini. Habis itu tujuannya menggulingkan pemerintahan yang sah agar Abah naik, utangnya yang 30 triliun lebih itu akan diputihkan. Gitu maksud lu, Blin. Lanjut. Pantesan ngamuk-ngamuk, sekarang banyak ngoceh. Ya, ternyata karena impor LPG-nya sudah terancam. Udah ketahuan sekarang ya. Caplin. Emang agak lain loh. Misalnya gas. Gas ini sebenarnya batu bara bisa substitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati ya, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Karena banyak tingkah akhirnya kepleset lidah dan banyak masalah yang lo buat muncul ke permukaan. Kalau bilang itu masalah dulu, sama. Kenapa dulu waktu masih jadi wakilnya Pak Jokowi, lo juga nggak ngomong masalah ijazah palsu. Sekarang bisnis lo terancam, baru ngoceh tentang Pak Jokowi suruh ngeluarkan ijazah asli. Emang pelawak lo. Makanya kau benci kali sama Jokowi. Pak Jokowi emang hebat. Ya, LPG ini bisa loh dibuat di dalam negeri dengan cara membuat dari batu bara. Kita melimpah batu bara, kita bisa mengubahnya menjadi LPG. Ngapain pakai impor segala? Ternyata Pak Jokowi sudah tahu siapa dalang yang suka impor selama ini. Makanya Pak Jokowi diserang. Aduh, Blin, terungkap siapa dirimu sebenarnya, Blin. Kaulah Sengkuni yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.